aku ingin berbagi sedikit pengalaman. Mungkin ini akan terdengar sedih, tapi aku harap gak akan merusak hari kalian. Aku membagi cerita ini untuk memberitahu siapapun yang merasa senasib denganku bahwa kalian gak sendirian. Dulu, sewaktu masih remaja, aku selalu membayangkan kehidupan dewasa yang menyenangkan. Banyak banget cita-cita yang aku punya waktu itu. Karena ya mungkin pada saat itu aku belum begitu tahu bagaimana kerasnya kehidupan luar. Yang ada di pikiranku hanyalah dunia akan selalu baik-baik saja dan mendukung apapun yang aku inginkan. Aku suka sekali belajar. Dulu, mempelajari hal-hal baru akan selalu membuatku bersemangat. Aku pernah bercita-cita menjadi guru, menjadi dokter, astronot, penulis, dan banyak profesi keren lainnya yang aku inginkan. Setidaknya, aku selalu ingin menjadi orang dewasa yang keren. Bukannya semua orang mempunyai keinginan seperti itu? Tapi begitu aku beranjak dewasa, aku mulai belajar merasakan apa arti kehidupan yang sesungguhnya. Cita-cita seakan gak lagi membuatku bersemangat. Aku gak bisa lagi belajar dengan perasaan tenang. Aku dihadapkan dengan realita kehidupan. Bahwa ternyata hidup gak melulu mengerjakan hal yang kita sukai saja. Awal-awal perkuliahan, semuanya berjalan menyenangkan. Aku memiliki banyak teman. Semua orang menyukaiku dan aku pun menyukai mereka. Hingga suatu ketika, aku ingat betul. Pada saat itu tahun 2015. Di mana orang tuaku memutuskan untuk berpisah. Rumah yang kata orang menjadi teman pulang yang paling nyaman, saat itu gak lagi terasa nyaman. Justru rumah menjadi tempat yang paling aku hindari. Setiap hari aku menghabiskan waktu di luar. Sebisa mungkin aku pulang saat langit mulai gelap. Di rumah pun aku langsung tertidur. Aku ingin menutup mata dengan keadaan rumah yang gak lagi harmonis. Melihat ayah dan ibuku yang setiap hari beradu mulut, suara berisik barang pecah. Dan kalau aku sedang tidak beruntung, aku juga harus menyaksikan adegan tamparan seperti di film-film. Seandainya aku bisa berharap ini hanyalah sebuah adegan. Tapi sayangnya tidak. Satu ketukan palu pengadilan memporak-porandakan hidupku. Teman-teman menjauhiku. Begitu pula dengan pasanganku. Aku tidak tahu apa yang salah denganku. Mengapa mereka menjauhi aku? Mungkin aku yang periang berubah menjadi orang yang sendu dan gampang marah. Ya mungkin aku gak lagi asyik untuk diajak berteman. Tapi aku tidak bisa bercerita kepada siapapun saat itu. Aku tidak memiliki sandaran. Memasuki semester akhir, aku mulai kelelahan. Hidupku terasa sangat berat saat itu. Aku ingat betul, siang itu aku menghadiri kelas seperti biasa. Selesainya, kakiku spontan melangkah menaiki tangga. Tangga demi tangga aku pijak. Hingga aku pun berada di rooftop. Tempat yang paling aku sukai di kampus ini. Kalau biasanya aku bercengkrama dengan teman-teman untuk menanti jam kuliah berikutnya,
Kali ini aku hanya sendirian. Aku terduduk di salah satu dinding dan memeluk lutut. Mataku perlahan basah. Aku meluapkan semua kesedihan yang aku tahan. Aku bertanya-tanya pada Tuhan. Tuhan, sampai kapan semua ini akan berakhir? Ya Tuhan, aku sudah lelah. Lalu aku berdiri di tepi dinding pembatas, melihat orang yang sedang lalu lalang di bawah sana. Tiba-tiba terlintas di benakku untuk mengakhiri hidup. Apa harus aku mengakhirinya sekarang? Beruntungnya Tuhan menyelamatkanku saat itu. Aku pun kembali terduduk dan menangis. Ya, tahun-tahun itu adalah tahun yang banyak aku habiskan dengan menangis. Putusan pengadilan tersebut membuatku tidak bisa belajar dengan tenang. Setiap hari aku harus berpikir, bagaimana aku harus melanjutkan hidup. Hal ini berdampak juga dengan biaya perkuliahanku. Dengan putus asa, aku pun mengajukan beasiswa. Beruntung aku mendapatkannya. Syukurlah nilaiku gak jelek-jelek amat. Selain biaya kuliah, aku juga harus memiliki pegangan sendiri. Aku harus bekerja. Aku malu harus membebani ibuku dengan biaya kuliah yang sangat mahal. Pekerjaan apapun saat itu aku jalani. Jiwa idealisku mulai terkikis. Setidaknya aku harus lulus secepatnya. Setelahnya aku bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Saat kuliah, aku berjuang mati-matian dengan skripsi. Membagi waktu antara bekerja dan bertemu dosen pembimbing. Lalu perlahan aku mulai bangkit. Aku berusaha membuka diri lagi dengan teman-teman. Berusaha menjadi teman yang menyenangkan lagi. Perlahan mereka mau menerimaku kembali. Suatu ketika seorang teman berkata padaku, "Kemarin kamu terlihat sangat sensitif, jadi aku rasa kamu butuh waktu sendiri." Sejujurnya aku terkejut dengan kata-katanya. Aku tidak butuh waktu sendiri. Justru aku sedang membutuhkan seseorang di sampingku saat itu. Sejak saat itu aku tahu kalau aku gak bisa mengandalkan orang lain. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk tetap bertahan. Ya, kejadian itu memang banyak merubah hidupku. Aku pun mulai memisahkan pertemananku menjadi mereka yang hanya mau diajak bersenang-senang dan mereka yang bisa aku ajak untuk berbagi rasa. Ya, beginilah kehidupan dewasa ternyata. Penuh dengan perjuangan dan juga air mata. Kalau kamu sedang merasakan ini, aku yakin kamu akan kuat melewatinya. Sama seperti aku yang mampu melewati masa sulit-sulit itu, percayalah bahwa akan ada hujan setelah kemarau panjang. Kamu mungkin akan tumbuh menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Menjadi seseorang yang dewasa dan kuat.